Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farhan Ridya Ardan dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2022 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk mengontrol VFD atau Variable Frequency Driver dengan menggunakan Python. Di antaranya kita akan melakukan 3 percobaan. Yang pertama itu untuk mengontrol secara langsung, maju mundur, serta kecepatannya, maju mundur, stop dan start. Maaf. Lalu yang kedua itu ada mengontrol VFD dengan menggunakan GUI, seperti kita mengatur frekuensinya, arah geraknya juga. Dan yang ketiga, kita mengontrol VFD dengan menggunakan hand gesture kita gitu. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 3 percobaannya, 3 codingan percobaannya. Yang pertama di sini ada codingan yang pertama, ini untuk mengirimkan start, stop, maju dan mundur untuk VFD-nya. Jadi codingannya pertama kita mengimport ini ya, OS, sys dan serial. Tiganya ini untuk OS ini untuk virtual environment, masih virtual environment, sys untuk sistem, lalu serial ini untuk komunikasi serialnya. Jadi di sini kita memakai komunikasi serial di COM7. Sebenarnya COM-nya menyesuaikan dengan port VFD yang kita pakai ya. Jadi VFD yang kita pakai ini menggunakan serial ya, bukan menggunakan Modbus. Tapi di sini untuk datanya sendiri yang bisa dibaca oleh VFD-nya dalam bentuk ASCII gitu, ASCII. Jadi kita mengonversikan nilainya ke dalam bentuk ASCII gitu untuk maju mundurnya dan lain-lain gitu. Yang pertama import library-nya, di sini ada COM yang kita pakai, lalu di sini ada pengaturan serialnya seperti portnya device. Baud rate-nya kita pakai 9600 sama seperti baud rate yang ada di Arduino. Lalu bit size-nya 7 bit. Untuk Modbus ASCII biasanya. Lalu untuk parity-nya kita kasih lalu stop bit-nya 1 dan timeout-nya 1 detik gitu. Lalu di sini ada codingan untuk mengirimkannya, ini CMD-SI-nya. Jadi ini perintah-perintahnya yang dipakai untuk ASCII. Dari sini perintahnya ini dalam bentuk ASCII ya. Seperti ini, untuk maju, untuk start seperti ini, untuk stop seperti ini, untuk maju, mundur. Jadi di sini kita tinggal memilih ya, mau mengaktifkan yang mana gitu. Misal mau mengaktifkan yang ini ya, tinggal kita aktifkan gitu. Yang ini kita kasih pagar. Kalau di Python seperti itu ya. Jadi kita mengaktifkan yang maju gitu. Kemudian stop atau mundur terserah gitu. Lalu di sini ini untuk mengubah ya di XMD, mengubah hexadesimal tadi diubah ke bit array. Bit array supaya apa? Agar bisa dikirim lewat serial gitu ke VFD-nya gitu. Diubah dari bit array dan menghapus ini. Ini tuh spasi, jadi kita hapus spasinya. Ini spasinya kita hapus dan diubah menjadi bit array untuk dikirimkan ke serial gitu. Di sini untuk printf, untuk ngeprint menampilkan nilainya. Nah, di sini ada serial write, menuliskan serial CMD, dan di sini untuk responnya gitu. Respon dari hasilnya tadi. Itu untuk yang pertama itu. Jadi mengirimkan, ini simpel, mengirimkan ASCII-nya untuk start, stop, maju, mundur, itu saja. Lalu yang kedua sendiri merupakan codingan untuk mengontrol si VFD ini, untuk mengontrol frekuensinya. Jadi VFD ini kecepatannya kan bergantung untuk mengontrol motor AC 3 fasa. Jadi dia itu untuk mengatur kecepatannya kita mengatur variabel frekuensinya gitu. Jadi yang di sini kita mengatur variabel frekuensinya menggunakan apa? Menggunakan GUI gitu. Jadi kita menyiapkan GUI dan codingannya gitu. Jadi di sini yang pertama kita memasukkan library-nya sama seperti tadi serial, tapi di sini kita menambahkan tinker atau tinker tkinter, mohon maaf saya. Tkinter sendiri merupakan untuk library untuk membuat GUI gitu, berbasis Python itu untuk membuat tampilannya gitu. Dari sini kita pertama kita menyimpan dulu, kita menyimpan formatnya, format Modbus ASCII-nya. Untuk start seperti ini, untuk stop seperti ini, untuk start seperti ini, untuk forward seperti ini, untuk reverse seperti ini. Jadi nanti variabel yang CMD start, CMD stop, forward dan CMD reverse ini akan dipanggil apabila kita membutuhkan si motor 3 fasa kita untuk start, stop, maju atau mundur gitu. Di sini adalah frekuensinya, simpan frekuensi terakhirnya ini 00. Lalu di sini lanjut ke bagian sini, hitung LRC. LRC sendiri merupakan longitudinal rate
redundancy check yang digunakan untuk validasi integritas data Modbus ASCII gitu. Jadi di sini dihitung dengan menjumlahkan semua byte lalu di negatif dan diambil 8 bit terakhir gitu. Jadi dicek gitu apakah byte-nya ini benar-benar valid gitu untuk byte ASCII-nya, untuk format Modbus ASCII-nya. Jadi dicek terlebih dahulu sebelum dikirimkan menggunakan alersi longitudinal redundancy check gitu. Lalu selanjutnya ada fungsi kirim frekuensi. Ini merupakan fungsi untuk mengirimkan frekuensinya. Di sini ada send frekuensi real, frekuensi sebenarnya gitu. Jadi kita mengubah gitu frekuensinya yang tampilkan. Misal kita mau memakai 50 gitu, kita kali 100 gitu. Ya kan formatnya kan float gitu, float 50,0, 40,0 gitu. Kita ubah menjadi integer, jadi dikali dengan 100 gitu, menjadi 5000 gitu. Jadi koma nolnya dihilangkan. Lalu lalu di sini juga ada codingan untuk menyusun frame ASCII-nya untuk register 0 kali 2001, karena ini register yang kita pakai di sini. Lalu setelah itu, dan bila error, kita memakai else juga. Bila error maka dia akan ada tulisan serial not connected gitu. Lalu di sini ada send command CMD. Ini fungsi untuk mengirimkan perintah CMD-nya itu. CMD itu perintah yang sudah kita siapkan tadi, CMD start, CMD stop, CMD. Jadi kita tidak usah memasukkan nilainya. Nilainya ini disimpan ke variabel yang ini, variabel CMD start. Jadi tiap start itu merupakan isinya itu codingan angka ASCII gitu, ASCII untuk mengontrol maju, mundur, stop, dan start gitu. Sini, jadi kita tinggal memasukkannya saja gitu. Namun jika error atau ada tulisan error serial not connected, nah apabila serialnya tidak connect gitu, biasanya seperti itu. Lalu selanjutnya ada dev connect. Nah, dev connect sini untuk fungsinya untuk membuka port gitu, buka port serial dengan settingannya baud rate-nya 9600. Namun karena ini bukan, kalau misal kita memakai untuk mengontrol Arduino atau ISP atau microcontroller yang menggunakan IC komunikasi ya, misalnya CH340 dan lain-lain, itu kita hanya mengatur baud rate-nya, tapi di sini kita juga mengatur data bit-nya. Misal data bit-nya ini 7 data bit size-nya, lalu parity-nya juga, dan stop bits-nya. Jadi selain kita mengatur baud rate-nya, kita juga mengatur itunya, sama seperti yang pengaturan di awal tadi untuk yang program sebelumnya ini. Nah ini parity dan lain-lain. Nah kita mengaturnya di sebelah sini gitu. Dan sama seperti sebelumnya, jika error maka akan muncul tulisan error gitu. Lalu ada div disconnected. Disconnected ini berfungsi untuk menutup komunikasi serial gitu. Jadi apabila selesai dan kita ingin menutupnya, kita memakai fungsi yang div disconnected supaya tidak hanya connect saja tapi juga bisa dikoneksikan gitu, didiskoneksikan gitu ke GUI-nya gitu. Karena nanti ada tombol connect dan disconnect-nya gitu di GUI-nya. Lalu di sini ada start motor. Start motor sendiri merupakan fungsi untuk menyalakan motor. Di sini sama seperti tadi, frekuensi yang dikirimkan ya inilah frekuensinya, frekuensi terakhir sebelum di start ya. Misal biasanya 00 itu frekuensi awalnya, kalau sebelum di start kan mati, dikira mengirimkan frekuensinya 00. Lalu ini dikirim CMD start. CMD start ini yang ini yang berisi format ASCII untuk start gitu. Jadi kita tidak usah memasukkan nilai codingan ASCII-nya, kita tinggal memasukkan si variabelnya CMD start. Untuk stop ini kita memakai CMD stop dan menuliskan perintah stop motor untuk start motor. Untuk forward change to forward, berubah ke maju, dan CMD forward yang dikirimkan. Untuk reverse ya sama seperti sebelumnya, juga CMD reverse itu. Dan juga ada flash intercept untuk mengganti untuk frekuensinya gitu. Ketika slider frekuensi diubah, maka fungsi ini akan memanggil dari send frekuensi. Jadi send frekuensi ya ini nilai frekuensi yang kita kirimkan dari GUI itu akan dikirimkan ke VFD-nya gitu. Jadi saat kita memakai ini, maka dia akan nilai frekuensi yang real itu akan dikirimkan gitu, dan diubah dulu dari integer ke dari float ke integer itu, sama seperti yang tadi gitu.
yang 50 menjadi 5000 dan seterusnya gitu. Oke. Lalu di sini untuk bagian GUI-nya kita menggunakan seperti tadi TTK, eh, library TTK. Lalu di sini ada juga kita memakai tombol start, stop, connect, disconnect, dan start, stop, connect, disconnect, terus forward dan reverse gitu. Tuh. Lalu di sini dan kita mengatur setcomnya seperti tadi ya, comnya terserah sesuai dengan yang terhubung dengan itu. Di sini ada start, stop, forward, reverse, dan lain-lain gitu. Lalu di sini ada untuk slidernya. Kita slidernya menggunakan frekuensinya maksimal VFD yang kita pakai itu maksimal 150 Hz. Jadi kita nggak bisa misal ngirim 160 juga nggak kebaca. Yang kebaca itu 150 karena maksimalnya 150 gitu. 0 span-nya itu 150 dengan rentangnya itu 0 sampai 150 gitu. Dengan resolusinya 0,1, jadi misal 100,1, 100,2, 100,3 dan lain-lain gitu. Di sini untuk frekuensinya dan ini tabel-tabelnya, dan di sini ada tulisan untuk disconnect-nya gitu. Itu untuk yang codingan keempat, yakni untuk mengontrol si VFD-nya. Mengontrol si VFD-nya menggunakan mengontrol si VFD-nya menggunakan Python gitu. Lalu kita juga selain menggunakan Python, kita juga selain dua percobaan sebelumnya, ini mengontrol secara langsung dan mengontrol dengan Python, mengontrol dengan GUI, kita juga membuat untuk mengontrol dengan handcaster gitu. Itu handcaster ya sama seperti percobaan-percobaan yang mungkin pernah saya lakukan ya, atau mungkin kalian juga pernah lakukan, ya ini percobaan tentang mengontrol mendeteksi tangan gitu menggunakan Medpipe untuk deteksi tangan, itu jari gitu. Sama seperti kita menggunakan OpenCV juga. Lalu ya data dari yang dibaca itu dikirimkan ke serial gitu. Dan di sini sudah saya siapkan untuk codingannya. Bisa amati ya. Mungkin akan saya jelaskan. Mungkin yang pertama library-nya kita memakai CV ya untuk deteksi tangan, karena kalau deteksi tangan menggunakan CV. Lalu ada Medpipe juga, lalu ada prediksi posisi tangan, lalu di sini ada serial untuk komunikasi serial, dan time untuk waktu gitu, yang berapa waktu gitu. Lalu di sini ada serial comnya, kita pakai COM 7, sebenarnya bebas, bisa kita sesuaikan sesuai yang terhubung dengan laptop kita. Karena yang terhubung dengan laptop saya 7 ada waktu itu gitu, maka saya memakai COM 7 gitu. Untuk bautnya 9600, timeoutnya 1 gitu. Lalu di sini sama seperti sebelumnya, kita sudah menyimpan untuk CMD-nya, untuk variabel start, stop, dan forward dan reverse-nya yang dalam bentuk ASCII sudah kita simpan ke variabel masing-masing dengan nama CMD underscore start, stop, forward, dan reverse itu. Lalu setelah itu kita lanjut ke fungsi perintah serial ya. Ini ada calculate LRC, itu LRC-nya tadi untuk mengecek itu apakah dia sudah benar atau belum katanya. Longitude dan redundancy check untuk protokol ASCII. Lalu ada get frekuensi sendiri merupakan fungsi untuk membuat frame ASCII untuk mengatur frekuensi ke register 0 kali 2001 ya, 02001 itu register yang kita pakai itu. Lalu ada juga ada yang frekuensi, ada send CMD ASCII gitu. Send CMD ASCII berguna untuk mengirimkan kontrol perintah dasar gitu untuk start, stop, forward, dan reverse gitu. Tuh. Lalu di sini selanjutnya ada sama sebelumnya ada global serial. Ini untuk serialnya, pengaturan serialnya, baud rate-nya berapa, bytesnya berapa, dan lain-lain. Sama seperti tadi, ini ada disconnect ini untuk mendiskoneksikan. Lalu ada send ASCII seperti yang tadi, start, stop, forward, dan reverse itu. Setelah frekuensi hertznya ini kita mengirimkan nilai frekuensinya, namun beda seperti tadi. Kalau tadi kan kita menggunakan si slider gitu
Slider kita atur dari rentang 0 sampai 150, tapi di sini kita menggunakan jari. Tapi sebenarnya kita ada kotaknya gitu. Dari yang paling kiri 0, yang sebelah kanan sendiri 150 ya. Rentangnya 150 sama seperti tadi gitu. Jadi frekuensi untuk tesnya kita memakai 50 gitu. Teman-teman untuk tes frekuensinya secara langsung gitu. Sebelumnya di sini ada gesture dan UI-nya ya sama seperti tadi. Sama seperti tadi ada frame untuk ukurannya seperti bagaimana width dan height-nya. Width-nya 960, height-nya 720. Lalu ada button-nya apa aja? Start, stop, forward, reverse, disconnect, dan tes frekuensi. Nah, di start ini, di button start ini sudah ada sense start ini untuk mengirimkan start. Nah, sense start sendiri ini merupakan yang ini sense start. Nah, sense start ini untuk memanggil ini. Terus sense stop berarti memanggil yang stop. Sense stop ini berisi sense CMD ASCII yang CMD stop yang tadi itu. Untuk yang ASCII untuk stop motor itu. CMD start, stop, forward, reverse, connect, disconnect, dan tes frekuensi gitu. Ini untuk button width-nya, button high, cap, dan lain-lain. Ini untuk pengaturan si tombolnya gitu ya. Ini untuk frekuensi barnya, X-nya 150 tingginya, Y-nya 100 dengan width-nya 600 dengan height-nya 30 ya untuk min 0 dan maksimalnya 150 ya. Jadi nilai frekuensi minimumnya 0, frekuensi maksimalnya 150. Lalu di sini ada slide positionnya, frekuensi bar, update-nya 0 untuk throttling update-nya. Lalu di sini ada ini update frekuensi from setbar. Di sini ada untuk mengupdate frekuensi dari setbarnya untuk membaca gitu. Jadi frekuensi dari setbarnya itu bakal dikirimkan gitu secara terus menerus. Jadi dia tuh membaca rasionya tadi, rasio set post min frekuensi bar. Jadi dia membaca rasionya slider postnya berapa, misal rasionya 200 sedangkan si yang 150, jadi dia menyesuaikan gitu. Tiap satu slider post itu berapa gitu, pembacaan frekuensinya gitu. Lalu di sini ada debug, draw frekuensi bar. Nah, untuk draw frekuensi bar sendiri bar horizontal digeser dari jari telunjuk ya. Ini untuk tampilannya. Jadi slider untuk mengatur ukuran frekuensi dan memanggil send frekuensi gitu. Untuk mengatur frekuensi yang sekarang dan memanggil untuk frekuensi yang dikirim gitu. Sama seperti sebelumnya. Untuk ini ukurannya rectangle, frame-nya. Ini untuk pengaturan gambarnya saja. Posisinya bagaimana untuk slidernya, senternya, lalu untuk handle instruksi jarinya seperti apa gitu. Tuh. Lalu di sini ada nah ini wide MP hands. Nah, mungkin yang penting tuh sebenarnya di sini kita memakai video capture-nya ini 0 ya. 0 nih kamera 0 gitu, kamera bawaan laptop, kalau satu biasanya webcam gitu. Lalu di sini ada width MP hand. Nah, ini merupakan untuk membuka fungsinya untuk mendeteksi tangan gitu. Lalu dia tuh akan ini untuk pengaturan deteksinya dengan confidence-nya 0,6 dan tracking confidence-nya 0,5, maksimumnya 1. Jadi kita hanya bisa memakai satu tangan. Nah, fungsi ini semua ini. Nah, fungsinya itu apa? Untuk membuka webcam, menggunakan webcam berisi tangan, dan mengambil koordinat ujung jari telunjuk kita. Ujung jari telunjuk ya, mengambil koordinat ini. Lalu untuk menekan tombol dan menggeser start frekuensi. Jadi jari telunjuk kita ini dia akan membaca posisinya apabila dia berada di dalam box yang kotak itu. Misal di sebelah kiri berarti 0 gitu. Dan di sebelah kanan semakin ke kanan semakin tinggi 150 gitu. Dia membaca itunya. Jika jari berada di atas tombol selama beberapa frame, maka dianggap ditekan gitu. Tidak berada di tombol misal di start gitu. Dan beberapa waktu misal 3 detik, 2 detik, 1 detik itu beberapa frame, maka dia menganggap kalau tombol itu ditekan gitu. Lalu untuk tampilan UI-nya yang di sini sama. Ini untuk flip, CV color, pengaturan warnanya, multi landmark-nya. Di sini ada frekuensi barnya untuk ukurannya sama seperti tadi, posisinya dan lain-lain gitu. Nah, di sini ada perintah untuk destroy gitu. Kita menekan tombol untuk menghapus semua fungsinya tadi itu. Itu ya untuk yang saya, mungkin setelah ini saya akan menjelaskan tentang videonya, video yang saya video percobaannya, dan saya akan menjelaskannya supaya lebih tergambar lah gitu.
Untuk filenya nanti akan saya sertakan di deskripsi gitu. Baik, mungkin ini tampilan ya, video yang kami ambil saat praktikum percobaan mengontrol motor AC 3 fasa dengan VFD. Jadi ini VFD yang kami pakai. Oh, di sini dihubungkan ke motor 3 fasa gitu. Lalu tombolnya ada Ya, mubeng ya. Ya. Lalu sini Nah, boleh. aturannya Set drop function data. Iki kita mengatur kita bisa mengatur mode untuk Nah, iki mengontrolnya lewat tombol yang ada di bawaan dari VFD-nya, atau kita bisa mengontrol lewat GUI gitu, lewat pengiriman serialnya gitu. Dan serialnya dalam bentuk ASCII. 150 wis tau di function and data. Neng program terus wis kan. Terus iki skala nah set Jadi awalnya itu maksimalnya itu sekitar 60, tapi setelah diatur dia tuh jadi bisa maksimal 150. Nah, jadi frekuensi maksimal yang kita pakai di percobaan dengan Python mau kan maksimalnya 60 saiki 150. Mau pakai suara. Oke, lalu ini Yuk. Terus aturan refresh ya. Cek dan anu, ini kan FWD. nah ini untuk pengaturannya. Di sini untuk pengaturan stopnya, jadi awalnya 150 kecepatannya, frekuensinya. Kalau ditekan stop dia tidak akan langsung turun, langsung berhenti, tapi dia akan turun sedikit demi sedikit hingga menyentuh angka 0. Nah, ini. Dan bila dikontrol lewat codingan Python juga bisa diatur, jadi di sini juga ikut tampil gitu untuk kecepatannya. Ini untuk wiringnya, kita menggunakan delta. Nah, ini untuk kecepatannya bisa dilihat. Langsung lanjut aja ke sini. Nah, ini untuk tampilan yang dengan GUI. Jadi kami membuat GUI, kita memilih COM-nya COM berapa, lalu kita pilih connect. Nah, setelah itu kita mau melakukan start dulu. Start, lalu kita memilih modenya mau forward atau reverse. Untuk forward itu maju ke depan, untuk reverse ya mundur. Nah, frekuensinya bisa kita sesuaikan gitu. Kita mau frekuensi berapa gitu. Nah, kalau 7 ini pelan. Nah, dan 0 11. Nah, kan misal nah, lalu ini untuk yang percobaan yang GUI-nya. Nah, ini sedikit kita naikkan sedikit demi sedikit, dia naik, frekuensinya naik. Nah, sebenarnya juga akan mengikuti frekuensi yang kita atur di GUI-nya gitu. Nah, untuk layarnya juga dia akan tampil nilainya sesuai yang kita atur gitu. Caranya. Nah, untuk yang maksimalnya ini 150, dimentok ke kanan gitu. Nah, kita turunkan sedikit demi sedikit, maka dia juga akan ikut turun gitu. Namun tidak langsung 0 gitu, tidak langsung, tapi bertahap. Dia akan turun. Nah, ini turun 70-an ke 60-an. Tuh. Ya, itu sih. Itu mungkin dokumentasi ya dari kelompok kami. Mungkin bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.